Halo YouTube, kembali di channel Master PRS. Ini dia yang sekaligus itu kita mau mengulas dunia gadget lagi ya. Ini ada tablet yang menjadi request kalian. Kemarin ada request, Bang, mungkin bisa di review ulasan tabletnya selain MatePad. Nah, ini dia, mumpung ada Samsung Tab S7, bukan yang plus ya. Kalau yang plus itu lebih gede karena ini ya size-nya imbang semua, price-nya nggak terlalu beda jauh semua. Kita akan ulas di MatePad 11 dan Samsung S7. Cuman nanti ini akan saya tambahkan juga yang Huawei MatePad Pro juga sebagai selingan antara biar paling nggak bisa menjadi pertimbangan kalian antara ketiga device ini mana yang menurut Anda proper dan terbaik di kelasnya. Lihat dari desain bodinya hingga tes kameranya, sebuah tablet ini kayak gimana. Yuk langsung saja kita ulas ketiga tablet ini, kira-kira yang cocok buat kalian yang mana guys. Yuk langsung saja. Oke, pembahasan pertama ya seperti biasa guys, kita akan ulas dari segi desainnya. Dari desain bodinya kita akan lihat sama-sama sesuai urutan desain body. Habis itu kita lihat dari layarnya, kualitas suaranya, pengujian performa dengan sampling seperti biasa yang di MatePad kemarin, sampling rendering sebuah video 4K gimana. Kita akan lihatkan hasil Antutu juga bagaimana. Kemudian dan yang terakhir adalah tes kamera, sebuah tablet bagaimana untuk kameranya guys. Yuk langsung saja kita ulas, bahas dari segi desainnya. Pertama kalau kita lihat dari segi desain guys, bahasa desain. Nah, kalian pilih mana? Kalau kalian penampakan sekilas nih, dilihat dari penampakan kalian suka dari Huawei-nya kah atau dari Samsung-nya kah? Ya, kalau Huawei ini dari desain kamera kayak gini. Hampir sama sih, hampir sama, cuman bodinya guys. Itu kalau MatePad itu cenderung curve ya. Sedangkan kalau Samsung itu kesannya malah kalau saya bilang kayak ini deh, apa namanya, handphone buah-buahan tuh Apple. Karena dia nggak curve, biasanya Samsung tuh curve, ini nggak curve loh. Cuman ya ini tadi desainnya dari konsep-konsep yang pertama sampai yang sekarang ini pun juga sama guys. Nih ada tombol powernya pun asiknya. Nah, powernya di sini itu berfungsi sebagai fingerprint. Ya, keren sih. Kalau dia yang tipe yang atasnya yang plus itu fingerprintnya under display. Ya, ini sih masih oke ketimbang kan MatePad. Saya perlihatkan di MatePad itu nggak ada fingerprintnya karena dari sampai yang Pro sekaligus itu ya udah. Di sini tombol volume, kerennya yang kemarin saya lihatkan tuh. Di bagian sininya tuh ada orange-nya. Menurut saya keren juga. Cuman nggak ada fingerprintnya apa-apa. Under display nggak ada fingerprint juga. Ya begitulah. Kemudian dengan body yang melengkung kayak gini tuh feel-nya menurut saya sih itu enak banget. Ngerasain di jempol ini enak. Kalau yang di Samsung itu kesannya lebih flat datar. Lebih datar, kayak ya akhirnya kayak kesannya tuh megang produk di Apple, di iPhone kayak gitu kan. Ini datar-datar kayak gitu. Kalau dari samping dia di sini volume juga, di sebelah sini juga untuk slot SIM cardnya. Kalau sama Pro bisa sama SIM card, tapi kalau MatePad 11 kalian cari nggak bisa untuk SIM cardnya, karena yang mau cari SIM card itu untuk MatePad Pro baru kalian bisa untuk SIM card. Ya ini kalau mau diperbandingin ini sama ini, cuman dari segi layar ya ini kalah gede kalau MatePad Pro. Nih sama Galaxy. Kalau sama si MatePad 11 dari layar dia hampir sama, cuman sedikit lebih gede di Samsung S7. Ini habis update ya, jadi nanti kita sekaligus MatePad juga habis update tadi. Harmony OS-nya mungkin dari update itu mungkin bisa memudahkan kalian untuk pengoperasian dari M Pencil-nya. Kalau MatePad Pro kalian teman-teman ada yang tanya apakah update Harmony OS, masih belum ada update guys. Jadi untuk MatePad Pro belum ada update. Sekarang kalau dari desain body kalian pilih mana? Kalau ini yang Pro ya, mungkin kalian bisa lihat. Kalau digenggam tuh masih enak sih MatePad Pro ketimbang MatePad 11 karena nggak terlalu gede banget, 10,8 inch. Ya, beda tipis sih. Nih, kita ingat, bisa refresh lagi.
layarnya tuh beda tipis banget sama yang MatePad 11, tapi cuma dari body gedean di MatePad 11. Oke, dari body kalian suka mana guys? Dari produknya Huawei yang hampir mirip semua dengan generasinya. Samsung juga sama. Samsung dengan yang generasi sebelumnya juga sama ya, cuman dia lebih praktis. Untuk di Samsung ini kayaknya sama di Mi Pad 5 nanti ya, dia magnetiknya tuh masih kelihatan pin-pinnya kayak gitu. Jadi untuk sambungin ke keyboard nantinya juga pakai pin itu. Sedangkan yang menurut saya titik positif, nilai positif dari Huawei itu kalian nggak menjumpai adanya pin di sini. Di bagian port bawahnya tuh nggak ada guys. Jadi dia langsung bisa terkoneksi, magnetiknya udah langsung di built in ya di sini, sama kayak magnetik. Harusnya sama sih, Samsung kan magnetik di sini bisa langsung nempel. Harusnya dia punya teknologi bisa langsung nggak kelihatan pinnya gini sih. Ada kekurangannya sih menurut saya kalau ada kelihatan pin konektor ini, tapi ada positifnya juga. Minusnya adalah biasanya ini kalau ketutupan kotor, debu nempel di pinnya ini itu jadi kurang maksimal untuk koneksinya. Tapi itu lebih caspleng untuk koneksi ketimbang yang seperti ini kalau ada something wrong ya kan. Ini kan masih ketutupan body kan. Ya itu sih plus minusnya guys. Untuk dari segi body itu selera kalian masing-masing, pilih dari produk Huawei atau dari Samsung. Kalau di Huawei itu magnetiknya cuma di atas ya. Sedangkan di Samsung, ini pensil dari Samsungnya itu untuk charging di bagian sini, tapi juga bisa taruh di atas. Dan kalau M Pencilnya sendiri kita ulas dari M Pencil ini Gen 2. M Pencil Gen 2. Kemudian yang ini M Pencil Gen 1 guys. Kalian suka mana? Dari M Pencilnya aja, dari pensilnya kalian suka yang mana? Sekarang testing untuk stylusnya. Nah, enak mana stylus antara MatePad dan Samsung? Kalau saya ini keren banget di Samsung ya. Menurut saya, meskipun kecil kayak gini, itu empuk banget dan ada dotnya kayak gini. Untuk pensil dari Samsung ini enak banget, fungsionalnya cukup keren guys. Bahkan kalian bisa jadi apa ya, kayak translator, terjemahan. Kalian bisa kayak stabilo gitu kan nih. Cuman saya nggak bisa peragakan, pilih bahasanya mau kalian translate, kalian bisa langsung swipe, geser gitu, keren banget. Kemudian kalau dideketin, ntar mic-nya saya deketin ya, itu ada suara guratannya terdengar. Kedengaran nggak guys? Kemudian fitur dari Note-nya ini pun lebih lengkap menurut saya. Wow, dan ujungnya empuk, enak, I like it. Oke, lanjut di MatePad 11. Karena ini MatePad 11 dengan M Pencil Gen 2. Ini saya tunjukkan dulu ya. Kita buat catatan di sini, fiturnya sih nggak selengkap di Samsung. Ini untuk Note-nya cukup keren, banyak banget. Kalau di Huawei itu ujungnya nggak seempuk di Samsung. Guratannya pun enak benernya. Cuman sensasi untuk menggunakan M Pencilnya ini lebih licin di layar. Ini bisa kita naikkan. Kita bisa mau ketik-ketik juga bisa guys di sini. Ini misalkan selesai, naik. Kalau nggak tahu Samsung ini bisa nggak? Oh bisa juga. Terbagi 2 halaman, sama. Cuman ini ada skatnya. Kalau di MatePad nggak ada skatnya, langsung kita mau coret-coret lagi bisa. Ada fitur tap-tap juga meskipun nggak ada tombolnya. Kita mau hapus enak, dus. Balik lagi. Cuma kalau ini di Samsung itu kalau kita hapus tadi itu harus pilihnya misalkan penghapus nih. Pilih penghapus itu kayaknya hapusnya satu-satu. Nggak bisa semuanya. Nah, nggak bisa all. Ada plus minusnya. Ini bisa mau bersihkan semua. Kalau ini kan maksudnya mau gambar-gambar tuh kalian bisa menghapus sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian hapus yang ini, udah langsung hapus blank hilang. Dan yang menarik lagi di MatePad itu seperti ini guys, ada rumus atau kalkulator dalam bentuk tulisan, misalkan 1 tambah 1 itu kalian langsung bisa terumuskan. Itu pun ada berbagai macam rumus yang pangkat-pangkat tuh juga bisa, 3, 4 pangkat 3. Nah ini udah kecolet dulu. Nah udah langsung mau
kalian mau pangkat-pangkatan atau apa, itu enak banget di sini. Cuman saya belum menemukan di Samsung ya, karena belum saya utak-atik lebih banyak lagi di sini. Di note-nya catatan lebih ke note. Belum saya temukan untuk rumus. Mungkin ada. Bagi yang kalian udah menggunakan Samsung, bisa komentar di bawah ya. Selanjutnya, salah satu fitur yang saya suka di MatePad yang generasi yang terbaru MatePad 11 atau Gen 2 juga M Pencilnya, itu kita bisa bikin shape. Kita bikin lingkaran gini bisa auto fix, dimana kalau di Samsung ini saya belum menemukan. Moga-moga mungkin ada bagi kalian yang menggunakan Samsung Tab. Kalau udah bisa seperti ini, bisa diinfokan di komentar. Dan kita bisa bikin berbagai macam shape yang menurut saya bisa langsung enak ya untuk bagian grafis itu. Kalian mau bikin drawing itu enak banget guys. Ya itulah mungkin salah satu beberapa kelebihan dari MatePad M Pencil juga dibandingkan Samsung. Dan kemudian untuk di Samsung ini coba kita bikin kotak lagi, hasilnya ya memang fix. Untuk yang di Note ini tidak bisa auto fix kayak gitu ya. Kalau ngomongin pensilnya ini unda-undi ya. Kalau pegang di elegannya di M Pencil Gen 2, Gen 1 itu enak licin, tapi kalau empuknya, tipnya, ujungnya itu saya suka di Samsung. Cuman terlalu ringan, nggak gimana ya, kayak kurang nyaman aja. Kalau dipegang tuh asik, nyaman, elegan. Itu berasa di M Pencil yang punya Huawei itu lebih enak ketimbang punya Samsung. Jadi kalau kenyamanan pada saat di touchscreen-nya itu menurut saya suka di Samsung, tapi kalau digenggam dan sensasi drawing-nya itu enak di MatePad. Ya gimana ya, ada yang enak di sana, ada yang enak di sini. Ya itu perbedaan yang seandainya digabungkan, dikombinasikan akan menjadi perpaduan yang wow, sempurna banget menurut saya buat drawing. Oke, menurut kalian gimana guys? Nah ini guys, untuk layarnya kalian bisa lihat sendiri deh. Samsung, kemudian MatePad 11, ini MatePad Pro. Nah, kalau kalian suka yang warna yang mana? Ini kalau sekilas ini di demo kayak gini, oh my god, Samsung bagus. MatePad 11 lebih genjreng. Kemudian di MatePad Pro juga bagus. Cuman kalau genjrengnya kayaknya bagusan di MatePad 11 ya. Daunnya, kalau ini MatePad Pro sedikit lebih terang di sini. Ini lebih warnanya wash out, hijaunya batu-batu, itu juga kalian bisa lihat nih. Ini lebih detail, warnanya lebih detail di MatePad Pro dibandingkan Samsung. Nah ini bener-bener duel untuk layarnya. Kalian pilih mana nih? Kalau dari segi layar memang di Samsung itu beda sama yang Samsung S7 Plus. Jadi ada penurunan perbedaan kualitas layar di sini. Nah, kalian suka yang di Samsung MatePad 11 atau MatePad Pro, guys? Nah, inilah untuk kualitas layarnya. Sekarang kita akan lanjut di kualitas tes audio Harman Kardon vs dari kualitas EKG bagaimana di Samsung ya. Kita lanjut di tes pengujian kualitas soundnya Samsung by EKG. Kita akan coba play ya. Kedengaran gimana guys? Ini kalau dari info di sini average itu 75 dB. Ya, max-nya 88. Kita cobain sekarang di MatePad 11. Kita reset lagi. Di MatePad 11 itu average-nya guys, average-nya tuh 81 dB, max-nya 87 dB. Sekarang kita cobain ke MatePad Pro. Di MatePad Pro itu average-nya 82 ya. Sedangkan tadi kalau saya dengar loudness terus
istilahnya lebih melengkingnya itu di Samsung lebih melengking. Tapi kalau mau bulat-bulat suaranya lebih bulat itu di Pro. Kemudian di yang tengah nomor terakhir sih menurut saya di MatePad 11. Jadi untuk urut-urutannya kalau menurut saya pribadi, kalau kalian dengerin tuh gimana? Tapi kalau berdasarkan skor ya, MatePad Pro, kemudian di Samsung, kemudian di MatePad 11. Kalau berdasarkan average dan max-nya tadi. Ya, kalau kalian menurut kalian dari mendengarkan kualitas audio, pilih yang Samsung atau Pro atau yang 11? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Kita coba testing ya untuk Antutunya gimana. Kalau di MatePad Pro kemarin hasil testingnya itu nilainya di 55 ribuan ya. Sekarang sekaligus mungkin tak tes kalian deh, tes ulang lagi deh. Dan hasil Antutu sedikit surprisingly karena setelah update ya, kita nggak tahu. Sedangkan kalau di MatePad Pro itu ada penurunan dari 552 sebelumnya ya. Itu karena ini. Dia penurunan performa karena memang storage-nya itu tinggal 18%. Karena kalau mau performa bagus itu ya harus minimal di 25% infonya di Antutunya. Yang surprisingly yang MatePad 11 cuy. MatePad 11 yang kemarin kita testing, ini setelah update kita nggak tahu. Ini sebelumnya tuh bisa mencapai angka 616.000. Sekarang turun 544. Kita nggak tahu kenapa menjadi seperti ini. Bahkan kalah dengan MatePad Pro. Dan di Samsung itu 631. Makanya dari performa yang padahal Snapdragon 865 plus di MatePad 11 nggak plus, harusnya sedikit di bawahnya. Nggak tahu penyebabnya apa di MatePad 11 sehingga poinnya di Antutu menjadi seperti ini guys. Sekarang kita mau untuk testing performa kayak seperti biasa yang sebelumnya itu yang MatePad 11 tuh saya testing performa sama-sama. Nih kita bisa lihat nih, ini 4K, video 4K, dan ini aplikasi untuk rendering video. Ini kita pilih yang Ultra HD 4K. Kemudian tadi perekamannya juga 60 fps, kita set 60 fps. Di Samsung juga begitu guys. Ultra HD, pengaturan frame rate 60 fps. 1, 2, 3. Kita lihat dari performa kira-kira bakalan selesai mana duluan antara Samsung atau Huawei. Ini udah 20-an, 23, hampir 30. Wow, kayaknya kencengan MatePad nih. Oh my god, performanya lebih ngebut di MatePad ya, kelihatan ya. 45, 46. Ini udah nyusul lagi, naik lagi. Bakalan mana yang lebih dahulu? Kita lihat 63. Kayaknya mulai nyusul di Samsung. Samsung ngebut mulai pertengahan, set dia ngangkat performanya. Oh, wow, kayaknya Samsung duluan guys. Oke, Samsung lebih unggul. Samsung duluan selesai nih. Wow, I don't know why. Tadi perasaan awal tadi di MatePad ini udah jalan ngebut. Pada saat udah mulai pertengahan, Samsung nyusul. Persentasenya lebih cepat. Wow, amazing. Ini dari performa kayaknya wow banget dari Samsung ya. Salah satu lagi di Samsung itu enaknya ada fitur desktop. Nah, kita coba ini dilihat. Kita akan coba DeX-nya. Boom. Ini tampilannya akan jadi ala-ala desktop. Tampilannya seperti ini guys. Nah, sayangnya di MatePad 11 itu untuk desktop mode-nya nggak ada. Jadi kalau kalian mau desktop mode, kalian pakai MatePad Pro sementara ini ya. Nah, kalian bisa lihat di MatePad Pro ini. Boom. Itu swipe lagi, itu ada desktop mode di situ. Oke. Nah, ini akan jadi desktop mode guys. Sama kayak Samsung tadi yang DeX. Nah, ini ala-ala desktop. Jadi kalian bisa multitasking ala laptop. Seperti ini lebih enak. Oke, testing untuk selfie kamera ya. Ini saya pakai masker. Di MatePad Pro itu langsung mendeteksi wajah saya. Ada face detection-nya. Di Samsung meskipun saya pakai masker nggak ada. Oke, ini kan di MatePad Pro ada face detection. Sekarang saya lepas. Boom, di MatePad 11 langsung muncul face detection, tapi di Samsung nggak muncul face detection ya guys. Ini belum saya record ya. Jadi ini saya perlihatkan dulu untuk video kameranya. Jadi perbedaan layarnya, tone-nya coba kalian bisa lihat nih. Tone dari Samsung, MatePad 11 dan MatePad Pro. Bagaimana menurut kalian? Kita langsung coba hasil video selfie-nya guys. Testing untuk video recording ya. Ini tes suara dahulu.
tes suara dari 3 tablet ini. Saya nggak sambil jalan. Saya mau jelaskan keuntungan kalau posisi portrait seperti ini yang diuntungkan di MatePad Pro ini karena kameranya di atas. Dibandingkan MatePad 11 dan Samsung, kameranya tuh di kalau landscape itu bagus karena di tengah ya. Jadi kalau misalkan ini saya ubah posisinya, maka itu paling enak menguntungkan di MatePad 11 dan di Samsung S7 menurut saya. Sekaligus kalian bisa cek suaranya menurut kalian bagus mana antara ketiga tablet ini. Saya bagi-bagi langsung ya. Ini saya geser-geser. Dari baju saya lebih bagus yang mana? Kalau pribadi sih aslinya warna ini kelihatan naturalnya di Samsung kayaknya. Di Samsung, kemudian di MatePad 11 itu lebih mempop up dan di MatePad Pro ini lebih terangnya bagus. Cuman dari segi detail saya kayaknya suka di MatePad Pro deh. Kemudian Samsung dan MatePad 11. Oke, kita tes langsung ya. Berikut hasil foto selfie-nya. Kalian suka yang mana, guys? Di Samsung bagus, MatePad 11 kurang, MatePad Pro oke. Dan selanjutnya ini foto beautifikasi. Nah, ini percantiknya kayak gini, guys. Menurut kalian bagus yang mana? Itu kesimpulannya. Kalau kalian gimana? Saya sih 50-50 antara S7 dan MatePad Pro. Hasilnya kameranya sama-sama ya hampir unda-undi ya. Tapi kalau detailnya saya lihat detailan di MatePad Pro. Videonya ini Full HD 30 fps masing-masing. Di MatePad Pro dan Samsung itu ada AIS, sedangkan MatePad 11 nggak ada. Dan kelebihan di Samsung itu ada kamera kedua yaitu wide angle, di MatePad nggak ada. Itu salah satu kelebihan di Samsung. Kemudian kelebihan di MatePad Pro nggak dimiliki semuanya adalah MatePad Pro bisa Full HD sampai 60 frame per second. Mau detail videonya nanti saya sertakan link untuk yang detail review di MatePad Pro ya. Dan kurang lebih ini hasilnya, guys, untuk kamera. Oke, dari kedua tablet ini yang sering kali muncul ya di kolom komentar kalian tuh terkait Huawei. Di Huawei nggak adanya GMS, Google Mobile Services. Kalian bingung. Nah, bagi yang belum nonton serial saya terkait ini Huawei, bahas terkait Huawei-nya ini terkait ya banyak fitur dari online meeting, kebutuhan kalian login ke Google, browser, itu bisa cek di serial video-video pendek terkait tablet ini ya. Kalau di Samsung itu nggak jadi masalah karena ya tablet Samsung udah bisa terkoneksi dengan Google GMS, nggak masalah di sini. Jadi cuman dari segi budget, tentunya dari segi budget kalian akan mempertimbangkan mana yang menurut kalian worth it dibeli. Dengan budget di atas 10 juta Anda bisa di Samsung S7 ini. Kemudian belum termasuk keyboard ya, ini 11 jutaan. Kalau kemarin 13 juta masih tahun lalu. Di MatePad 11 bisa kalian dapatkan, kalau kemarin masih inden, sekarang masih ada promo-promo juga, bundling. Kalau kemarin bundlingnya dengan keyboard plus mouse wireless, sekarang ada promo juga, nggak banding lagi sih. Promonya itu pembelian terpisah, tapi kalian dapat diskon. Nah, untuk MatePad bisa dengan M-Pencilnya, keyboardnya, itu kalian bisa pilih ya. Terserah kalian. Nah, sekarang keputusan kalian, di tangan kalian ini mau beli dengan budget yang belasan juta di Samsung ini kah? Atau MatePad 11 kah? Atau yang tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu MatePad Pro. Kalian masih juga bisa dapat nih MatePad Pro. Tentunya nggak bundling juga sih, karena berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena dapetin keyboardnya itu MatePad Pro susah banget, karena sampai sekarang saya pribadi nggak dapet keyboardnya. Nah, dari hasil kameranya kalian juga bisa lihat kira-kira kalian suka yang mana. Dari perbandingan suara, layar, skor kalian gimana? Masih worth it yang mana? Nah, itu yang silakan sampaikan komentar kalian di bawah ya. Pertimbangan GMS nggak ada, no problem benernya. Oke, demikian untuk ulasan tablet-tablet dari Huawei maupun di Samsung. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye guys.